Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, keberadaan neraka memang belum tampak. Namun umat Islam meyakini jika tempat ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hunian bagi hambanya yang dolim, ingkar, dan tamak. Neraka nantinya dipenuhi dengan siksa serta panas api yang menyala-nyala. Berdasarkan riwayat hadis, panas api di sana mencapai 70 kali dari panasnya api di dunia. Tentu uapnya saja akan mampu membakar tubuh-tubuh manusia yang berdosa di dalamnya. Tahukah Anda jika ternyata api di neraka pernah dibawa malaikat Jibril ke dunia? Pada awalnya sang malaikat meminta api neraka sebesar buah kurma saja. Namun penjaga neraka menolaknya, mengingat jumlah tersebut mampu melelehkan 7 langit dan seluruh bumi karena panasnya. Akhirnya api yang dibawa ke bumi hanya sebesar biji zarah saja. Bagaimana kelanjutannya berikut kisahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api di dunia ini benar-benar cukup panas, ungkap para sahabat. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Begitulah dahsyatnya panasnya. Dalam sebuah cerita dikisahkan jika Nabi Adam alaihissalam sesampainya di dunia kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Untuk memperoleh makanan terlebih dahulu harus bekerja keras. Namun ketika sudah mendapatkan bahan makanan, bahan-bahan tersebut tidak bisa langsung dikonsumsi layaknya di surga. Harus diolah lagi baru kemudian bisa dinikmati. Caranya adalah memasaknya dengan api. Sang Nabi akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi api. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar meminta sedikit api neraka kepada malaikat Malik penjaga neraka untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam. Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api? Tanya malaikat Malik. Aku minta api neraka seukuran buah kurma, jawab malaikat Jibril. Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya, malaikat Malik menjelaskan. Kalau begitu berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja, minta malaikat Jibril. Malaikat Malik menjawab, jika aku berikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun dan air bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Bumi akan tandus kekeringan. Sang malaikat kemudian bertanya kepada Allah terkait jumlah yang pas api yang bisa dibawa ke bumi. Dan Allah pun berfirman, ambillah api dari neraka sebesar zarah. Malaikat Malik kemudian mengambil api neraka sebesar zarah atau ukuran terkecil dari atom. Lalu diserahkan pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril merasakan api yang sebesar zarah masih terlalu panas untuk Nabi Adam alaihissalam. Lalu api neraka sebesar zarah itu terpaksa didinginkan dengan mencelupkannya ke dalam sungai di surga sebanyak 70 buah sungai. Setiap satu sungai 70 kali celupan. Setelah selesai dan dirasa tidak terlalu panas, maka malaikat Jibril membawa api neraka ke bumi. Ternyata gunung pun tidak sanggup menahan panas dari api yang hanya sebiji zarah tersebut. Sebelum diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, api neraka itu diletakkan di atas gunung yang tinggi. Tetapi ketika api itu diletakkan, gunung tersebut hancur lebur sebab tidak mampu menahan panasnya api neraka yang sebesar zarah itu. Tanah, batu-batu, besi, dan semua yang ada di sekitar gunung, di dalam tanah dan di atas daratan menjadi bara api yang sangat panas dan mengeluarkan asap tebal. Bahkan api neraka itu tembus hingga perut bumi dan menyebabkan munculnya bara api yang sangat besar di dalam perut bumi. Dahsyatnya bara api yang ditinggalkan adalah berwarna hitam pekat, bukan berwarna merah menyala. Api yang kita gunakan hari ini adalah sisa-sisa dari bara api yang membakar tanah, batu, dan besi, dan dari bara api di perut bumi yang kadar panasnya jauh berkurang beratus juta kali dari panasnya api neraka. Sahabat yang beriman, itulah dahsyatnya panasnya api neraka. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ingatkah kita bahwa sebenarnya kita pernah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia? Ya, fitrah manusia memang pelupa, sehingga tidak ingat terhadap hal-hal yang sudah disepakati dengan Robnya sebelum terlahir ke dunia. Perjalanan hidup manusia sebenarnya sudah terperinci. Semua awal kehidupan dimulai dari alam ruh, kehidupan dunia, dan berakhir di surga atau neraka. Sebelum akhirnya dilahirkan ke dunia, manusia sebenarnya melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum setiap manusia lahir ke dunia, Allah telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau ruh manusia. Dan dinyatakan juga dalam Al-Quran sebagaimana ayat Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasulullah menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia, Allah, telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hadid ayat 57. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahwa saat penciptaan Adam, Allah mengusap punggung Adam, lalu dari punggung tersebut keluar setiap ruh yang menyerupai biji atom yang berjatuhan. Ruh tersebut kemudian dijadikan berpasang-pasangan, lalu diambil janji dan kesaksiannya. Hal ini diperkuat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 tentang syahadatnya jiwa manusia sebelum ke alam dunia. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dari ayat tersebut diketahui bahwa ruh manusia sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disaksikan oleh Nabi Adam dan penduduk langit sebagai saksi. Perjanjian ini tidak akan pernah diingat manusia karena fitrah manusia sebenarnya adalah pelupa. Manusia kemudian lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuatnya beragama selain Islam. Namun ini bukan alasan manusia bisa mengelak atas janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Karena manusia dibekali akal dan pikiran untuk menentukan jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Nabi dan Rasulnya untuk mengingatkan kembali tentang perjanjian tersebut. Namun manusia tetap saja ingkar. Manusia secara fitrah memang melupakan perjanjian tersebut. Karena itu kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap manusia adalah sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang lahir ke dunia ini kecuali Allah telah mengambil perjanjian dan kesaksian mereka ketika di alam ruh, bahwa Allah adalah Rob mereka. Dan Allah melakukan hal ini agar mengujinya dalam kehidupan dunia, agar pada hari akhirat nanti tidak ada satupun manusia yang akan mengingkari tentang keesaan Allah. Sahabat yang beriman, kita hidup di dunia ini seperti ujian di sekolah. Manusia menjalani kehidupan setelah setuju dengan perjanjian yang dibuatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menjalani kehidupan, manusia seperti sedang ujian. Guru tidak akan memberitahu jawaban meski sebelumnya apa yang diuji telah diajarkan. Jawabannya baru akan diberitahu saat ujian telah selesai. Setelah hari kiamat, Allah barulah akan memberikan jawaban atas apa perjanjian yang sudah kita buat dengannya sebelum lahir ke dunia ini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.